Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rasa bahagia ada di benak hati dan ibu semua. Selamat datang pada Bapak dan Ibu semuanya pada kegiatan sosialisasi perizinan yang tentu sudah sangat lama ditunggu-tunggu, sampai tidak sedikit yang kebawa mimpi-mimpi ya. Iya, kapan ini izin dan izin ya gitu. Alhamdulillah doa itu terkabulkan dan hari ini sangat istimewa karena kita langsung menghadirkan narasumber yang tentu pada bidangnya, yaitu Bapak Nana Turusino SHMSI sebagai analis kebijakan ahli madya, koordinator penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang C ya di DPPTSP Kota Bandung. Terima kasih Pak, hari ini ingin mendengarkan langsung. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyimak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman nafi'an. Atur nuhun Pak Moderator, Pak Dr. Pepen, yang terhormat Bapak Kepala Kabin, Bapak Kabin PT Hikmas di Kota Bandung, Bapak Kasih PAUD, Ibu Kemitraan ya, Kasih Kemitraan, Bu Rina. Kemudian para kepala, Bapak Ibu para kepala lembaga PAUD non formal Kota Bandung, kemudian juga lembaga kepala Bunda PAUD ya, Bunda PAUD Kota Bandung. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan dan semoga pada hari ini kita bisa sehat selalu dan berbahagia. Alhamdulillah ini dibanding kemarin sekarang lebih banyak Pak Beben. Ada mungkin lebih dari setengah. Kemarin yang TK, yang ini alhamdulillah banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lupa tadi malam membuat pantun. Jadi saya pakai yang kemarin aja. Alhamdulillah Bapak Ibu kemarin belum kesini, jadi belum tahu. Belum tahu pantunnya, gitu kan? Nasi uduk goreng ikan. Sambil duduk Bapak Ibu mudah-mudahan bisa memperhatikan. Satu lagi, nasi uduk goreng jengkol yang ini. Sambil duduk mudah-mudahan tidak ngobrol, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang nanti Pak Beben sampaikan, tadi Pak Kabir sampaikan bisa dicerna dan bisa disampaikan ke para pemilik PAUD misalnya gitu kan, nanti seperti apa perizinan. Mohon izin saya buka masker ya, karena ada ngap kan, punten. Tapi mudah-mudahan ini segera menjadi endemi, bukan lagi pandemi, sehingga Lebaran nanti bisa pulang. Karena saya kebetulan mudik, istri saya di Jogja, orang Jogja, jadi mudik di Jogja. Kalau saya orang Ranca, Ciamis. Ada yang dari Ranca Ciamis ini. Kalau kemarin banyak dari TK. Alhamdulillah tidak ada, jadi tidak usah tahu. Mangga aturan punten dibuka. Mohon izin juga di depan, biar ini fokus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa hakikat dari perizinan itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak boleh gitu. Awalnya kan seperti itu ya Pak Beben. Tetapi karena ada regulasi dan lain sebagainya dari penguasa, dari pimpinan, dari pemerintah, maka menjadi dibolehkan. Sehingga sungguh begitu pentingnya perizinan itu, terutama tentunya bagi keberlangsungan dan keteraturan di pemerintahan Kota Bandung. Sehingga apabila yang belum punya izin, mohon, karena izin itu sekarang gratis dan mudah juga, bisa cepat juga, mudah-mudahan tidak ada salahnya untuk Bapak Ibu
sesegera mungkin untuk memenuhi persyaratan dan melakukan perizinan. Seperti itu, nanti kita bahas persyaratannya, bagaimana langkah-langkah mengajukan izinnya ke DPPT PSDM Kota Bandung, karena memang lembaga perizinan sekarang itu satu pintu di DPPT Kota Bandung. Bukan berarti kita mengambil fungsi dari Dinas Teknis Dinas Pendidikan, tetapi kita berbarengan, kita sama-sama dalam satu sistem, namanya sistem Gampil. Kebetulan setelah adanya aturan baru, sekarang perizinan pendidikan itu kita harus masuk ke dua sistem. Yang pertama sistem OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat, searching di Google, itu perizinan berusaha berbasis risiko. Artinya bahwa sekarang dengan keluarnya PP 5 tahun 2021 tentang OSS RBA tersebut sebagai turunan dari Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja ya, tidak lagi berbasis izin Bapak Ibu, tetapi berbasis risiko usaha itu. Kalau dulu semuanya harus izin, sekarang tidak. Sekarang berbasisnya risiko. Sehingga dampaknya ke perizinan pendidikan yang dulu di tahun 2018 tuh Pak Beben, kita ada OSS versi 1.1 yang basisnya itu masih izin. Sehingga dulu itu izin pendidikan ada izin mendirikan, ada izin operasional komersil kan ya. Kalau sekarang semuanya izin usaha. Basisnya risiko. Basisnya risiko berarti ada 4 risiko yang di OSS RBA itu. 1, risiko rendah. Risiko rendah itu cukup para pelaku usahanya membuat NIB di OSS RBA. Setelah punya NIB, nomor induk berusaha, silahkan melakukan usahanya untuk yang risiko rendah. Dan nanti setahun kemudian dari DPPT-SP beserta sektor yang menangani izin tersebut, dinas-dinas melakukan pengawasan ke lapangan. Jadi kami baru tahu bahwa Bapak Ibu itu sudah berusaha di risiko rendah. Seperti itu. Seperti sekarang ada itu di sektor perdagangan, Alfamart, Pak Beben, Indomaret, itu risiko rendah. Iya, sehingga kita belum tahu gitu. Ada Indomaret di Jalan Sunda yang sampai ada yang drive-thru-nya kan. Kita belum tahu karena nggak ke kita, langsung ke pusat, ke BKPM RI. Nanti pengawasannya di tahun kemudian setelah mereka pusat. 1, risiko rendah. Kedua, risiko menengah rendah. Produknya apa? Itu NIB, nomor induk berusaha, dan sertifikat standar. Tetapi sertifikat standarnya tidak diverifikasi oleh kita, oleh Dinas Teknis. Hanya pernyataan mandiri dari Bapak Ibu saja. Silakan jawab apa yang menjadi pertanyaan, silakan isi yang menjadi pertanyaan yang ada di OSS RBA. Kemudian yang ketiga, risiko menengah tinggi. Nah, untuk risiko menengah tinggi mulai ini ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, persyaratan dasar yang terdiri dari persetujuan bangunan gedung, persetujuan bangunan, dulu mah IMB, persetujuan lingkungan, dulu mah izin lingkungan, sertifikat layak fungsi SLF, dan kesesuaian pemanfaatan ruang KKPR. Itu izin menengah tinggi. Kemudian syarat yang kedua, syarat sektoral. Jadi kalau izinnya izin kesehatan, lihat Permenkes 14 2021. Kalau izinnya pariwisata, nanti usahanya di sektor pariwisata, lihat Permenparekraf 4 2021 misalnya. Kenapa saya tidak ngomong Disdik? Karena Disdik belum ada Permendikbudnya. Jadi Disdik itu masih Permendikbud 25 2018 yang notabene tunduk ke OSS versi 1.1 ya Bapak. Yang versi 1.1 itu dengan PP 5 sudah dicabut, sudah dinonaktifkan, sehingga yang punya NIB di versi 1.1 dulu Bapak Ibu sekarang harus dimigrasi ke OSS RBA. Tapi tidak perlu bikin lagi sebetulnya, karena NIB itu kan cukup 1 kali kecuali ada perubahan. Beberapa usaha silakan, KBLI-nya silakan, izinnya silakan macam-macam. Tapi NIB-nya cukup 1, asal 1 badan hukum. Kalau badan hukum atau perorangan kalau perorangan seperti itu. Nah,
Yang terakhir resiko tinggi. Kalau resiko tinggi itu baru resiko tinggi itu produknya izin dan NIB. Jadi betapa pentingnya NIB kemana-mana dibawa, karena NIB itu masuknya pintu masuknya ke sebuah usaha, nomor induk berusaha. Jadi di risiko tinggi juga kita dapat NIB dan baru kita dapat izin kalau risiko tinggi. Sama tadi persyaratannya ada dua persyaratan besar, persyaratan yang sektor sama persyaratan yang dasar. Yang tadi 4 IMB, yang sekarang jadi PBG, kemudian izin lingkungan jadi PL, bukan pemandu lagu tapi persetujuan lingkungan, kemudian SLF dan KKPL. Ini gambaran saja Bapak Ibu, karena izin pendidikan itu alhamdulillahnya tidak tunduk ke OSSRBA. Tetapi Bapak Ibu dipersyaratkan tetap harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Itulah yang tadi saya katakan, bahwa izin pendidikan dua sistem, satu masuk ke sistem OSSRBA dengan membuat NIB saja, tidak perlu ada lampiran KBLI, dan yang satu lagi untuk keluar izinnya masuk ke online mandiri kita. Online mandiri kita itu perizinan kita Gampil atau HAYU. Gampil itu Gazette Mobile for License, tapi Gampil itu mudah lah seperti itu, padahal itu singkatan. Kemudian yang HAYU basisnya beda. Kalau yang HAYU berbasis web, jadi Bapak Ibu kalau mau bikin yang melalui HAYU itu harus melalui komputer yang desk. Kemudian kalau yang Gampil cukup berbasis Android, jadi bisa pakai HP yang memiliki Android. Syarat-syaratnya bisa dipoto upload seperti itu, walaupun nanti harus di PDF kan dulu supaya lebih gampang. Itu ya, jadi ada dua sistem. Kemudian tadi kata Pak Moderator, Pak Dr. Beben, ini sangat ditunggu-tunggu. Ya memang kita sadari memang lama gitu kan izin pendidikan sekarang. Karena apa? Sejak 2 Februari 2021 itu OSS versi 1.1 yang notabene melayani izin pendidikan ditutup, tidak bisa masuk lagi. Kita tidak bisa masuk sana. Penggantinya OSSRBA baru Agustus. Pertama sebetulnya tanggal 2 Juni mundur, 2 Juli mundur, 2 Agustus mundur, akhirnya 4 Agustus. Dan diresmikan sama Pak Jokowi, presiden kita itu tanggal 9 Agustus. Itu pun masih trial and error gitu, masih ada salah-salah lah, susah masuk dan lain sebagainya. Dan KBLI-nya dari sebanyak 1.700 KBLI baru 1.400 saja yang ditanam di OSSRBA, sehingga sisanya masih dalam pengampuan. Waktu itu perizinan pendidikan pun walaupun sudah ada KBLI-nya, tetapi masih dalam pengampuan, jadi belum ditanam di OSSRBA. Nah, KBLI itu apa? KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Artinya sekarang kalau membuat suatu usaha itu harus jelas izinnya. Kalau dulu kita bikin akte pendirian ke notaris buntel kadut biasanya. Apa yang namanya perdagangan dan jasa udah aja semua dibabat habis, karena masuk kedua itu. Yang mau dagang apa cukuplah gitu perdagangan, atau yang mau di jasa pendidikan cukuplah ke jasa. Tapi sekarang nggak seperti itu. Di pasal 3 akte pendirian notaris itu baik yayasan maupun PT itu harus disebutkan misalnya usahanya di bidang apa, di bidang PAUD, KBLI-nya berapa gitu. Harus detail, ada 5 digit. Usaha di bidang rias pengantin, KBLI-nya ada atau tidak. Jadi sekarang Bapak Ibu kalau mau berusaha cari dulu KBLI-nya, bukan hanya di sektor pendidikan. Misal saya mencontohkan yang risiko rendah lah, yang gampang sekarang dan mudah, itu PIRT. Bapak Ibu barangkali ada yang mau sambil izin PIRT, mah nggak, silahkan. Produksi industri rumah tangga, bikin keripik, bikin kerupuk, bikin wedang jahe gitu. Itu masuknya ke PIRT. Tapi cari dulu KBLI-nya sama. Kalau tidak punya KBLI, tapi kita sudah milih, sudah dibikin akte, kalau bukan persorangan, kemudian didaftarkan di Dirjen Aku, kemudian masuk ke sistem, akan ditolak. Menolak sistemnya nggak bisa, karena KBLI-nya nggak ada. Begitupun kalau KBLI-nya ada, tapi kita tidak daftar di Dirjen Aku, tidak didaftarkan ke Dirjen Aku, kalau untuk badan umum juga ditolak. Karena di sistem OSSRBA semuanya terintegrasi. Ada beberapa yang terintegrasi dengan OSSRBA sistemnya. Sistemnya dipegang oleh Kementerian Investasi, BKPM RI.
tetapi NSPK-nya, norma standar prosedur dan kriterianya yang membuat aturannya itu kementerian yang mengampunya. Jadi kalau pariwisata Kemenpar, kalau perdagangan Kemendag, kalau lingkungan Kemen-LH gitu, itu NSPK-nya dibikin oleh mereka. Itu ya gambarannya. Nah, kemudian setelah tadi melanjutkan lagi, 9 Agustus dicanangkan dan perizinan pendidikan KBLI-nya belum ditanam karena masih ada mungkin perdebatan ya, sebagaimana di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 65 kalau nggak salah ya Pak Pepe. Itu kan jadi perdebatan karena perizinan pendidikan itu dianggap sebagai profit gitu, padahal ada yang gratis gitu kan. Dan juga kan sektor prioritas sama dengan kesehatan kan. Akhirnya perdebatan terjadi, muncul di peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 pasal 134. Di pasal 134 disebutkan bahwa yang bisa tunduk OSS RBA izin pendidikan hanya yang di KEK, kawasan ekonomi khusus. Ya, di Kota Bandung kan belum ada ya Pak Ben? Belum ada. Jadi akhirnya keluarlah surat edaran, mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Kabid, surat edaran 26/2021 dari Sekretaris Jenderal kalau tidak salah Kemenristek Dikti. Itu isinya diserahkan ke daerah dengan mendasarkan Permendikbud yang dulu, PAUD yang dulu, nanti kita bahas gitu. Kemudian non formal informal yang dulu gitu kan. Permendikbudnya masih yang dulu. Karena Permendikbud yang sekarang waktu saya ke Kemendikbud itu baru disusun. Sehingga didahulukanlah surat edaran. Walaupun dalam hierarki perundang-undangan surat edaran sangat lemah. Tetapi apa daya, kita kan melayani masyarakat ya Pak Beben, harus cepat gitu kan. Jadi kita mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada silang sengketa apapun, dengan surat edaran kita bisa jalan. Dan mudah-mudahan Permendikbudnya juga cepat turun dan tidak yang ada di surat edaran tidak jadi bertolak belakang gitu. Karena kalau bertolak belakang berarti kan harus berubah lagi gitu kan nantinya gitu kan. Misalnya nih, PAUD tidak usah pakai IMB misalnya. Ternyata nanti harus IMB kan gimana gitu kan. Mudah-mudahan lah seperti itu. Nah, barulah setelah ada surat edaran itu kami maraton rapat dengan Pak Kabid, dengan Dinas Pendidikan, dari mulai naskah izin, dari mulai persyaratan, kemudian 8 standar pendidikan nasional. Akhirnya pada tanggal 7 Maret kemarin kita bismillah melayani perizinan pendidikan di Kota Bandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Itulah ceritanya Bapak Ibu ketika saya menjawab dari Pak Pepen dan Bapak Ibu yang tadi katanya lama menunggu ya Bang. Kami juga kan kalau tidak ada dasar hukum belum berani juga seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita sekarang ke materi. Mangga silakan, saya akan ringkas dulu bagaimana mekanisme izin sektor pendidikan yang ada di Kota Bandung supaya Bapak Ibu bisa paham duluan. Sementara detailnya cara membuat akun nanti di belakang slide-nya. Pertama, mekanisme pengajuan perizinan pendidikan. Bapak Ibu karena disyaratkan di surat edaran tadi yang Kemendikbudristek itu disyaratkan tetap harus punya NIB, nomor induk perusahaan. Ini nanti bisa disampaikan karena yang membuat NIB harus pemiliknya, kayak misalnya yayasan, ketua yayasan. Seperti itu. Jadi ketua yayasan harus membuat, caranya membuat NIB dengan membuka link oss.go.id, daftar masuk ke akun pelaku usaha baik perorangan maupun yayasan, atau ada yang misalnya formal itu direktur, berarti dirutnya untuk yang usaha berbadan hukum. Di OSS RBA diakui hanya 2 sekarang itu pelaku usaha, 1 UMK, 2 non UMK. Yang UMK terdiri dari perseorangan maupun badan hukum. Badan hukumnya dari mulai PT, CP, yayasan, persekutuan, kemudian badan layanan umum lainnya. Sehingga kalau lembaga pendidikan itu didirikan oleh pemerintah, slotnya belum ada sebetulnya di OSS RBA. Kami belum masuk. Dan ini bukan hanya di sektor pendidikan, tetapi di sektor kesehatan juga sama. Banyak lembaga-lembaga pemerintah di masa COVID ini yang mau membuat klinik misalnya. Contoh klinik di TNI Polri misalnya, atau klinik di DLH Jabar misalnya, akan membuat klinik untuk kepentingan karyawan-karyawannya. Tetapi karena
slotnya belum ada di OSRBA, padahal untuk membuat suatu usaha itu pintu masuknya NIB ya belum bisa masuk, gitu. Belum bisa. Nah, di izin pernikahan pun seperti itu. Kalau pemerintah yang mau bikin belum bisa masuk ke NIB, gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang swasta sudah, karena bisa badan hukum, bisa perorangan. Yang kedua, non UMK. Non UMK juga bisa perseorangan, bisa badan hukum, gitu pelaku. Jadi ini yang berbadan hukum dan perorangan bisa. Kemudian buat NIB dengan mengisi data usaha. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti ketika masuk ke link OSSRBA, silakan isi NIK, isi NPWP, misalnya seperti itulah biasa. Kemudian kalau sudah, maka bisa diterbitkan NIB-nya. Nah, yang dibutuhkan di izin pendidikan sekarang hanya cukup NIB. Karena di OSSRBA setelah membuat NIB sebetulnya dilakukan dengan silakan usaha apa yang mau dilakukan, gitu. Jadi setelah membuat NIB itu kita harus masuk ke data usaha. Pilih KBLI, KBLI-nya apa? Setelah ketemu KBLI, sektornya apa, gitu kan? Nanti baru keluar NIB dan izin dan sertifikat standar misalnya. Nah, izin pendidikan ini kalau harus tunduk ke OSSRBA, tidak ada pasal 134, maka risikonya tinggi. Sehingga PAUD misalnya ya, itu tetap risikonya tinggi. Maka persyaratannya ada persyaratan dasar, ada persyaratan sektoral. Persyaratan dasar tadi yang 4, harus punya IMB sesuai peruntukan, harus punya SLF, harus punya izin lingkungan, dan KKPR harus sesuai. KKPR itu sesuai dengan RDTR kita. Jadi di sistem OSSRBA itu RDTR kita kan sudah diintegrasikan, sehingga ada fungsi bangunan gedung di sana, ada fungsi sosial budaya, ada fungsi keagamaan, ada fungsi rumah tinggal. Kalau mendirikan sekolah di fungsi sosial budaya, lalu mendirikannya di fungsi keagamaan, sistem akan menolak sendiri. Jadi tidak bisa masuk Bapak Ibu. Nah, sekarang kan tidak tunduk ke sana, kita ke daerah. Jadi cukup hanya melampirkan NIB saja yang halaman pertamanya. Nggak usah lampirannya, jadi nggak usah langsung masuk ke izin usahanya. Cukup kita untuk sementara ini dengan surat edaran itu hanya lembar pertama yang dibutuhkan nomor NIB. Sehingga apabila punya nomor NIB, maka itu Bapak Ibu sudah terdaftar secara nasional. Bapak Ibu pergi ke Sumatera misalnya, akan berusaha di sana, ditanya di sana sama DPPTSP di sana, nomor NIB Ibu berapa? Bisa muncul, tidak usah di Kota Bandung. Seperti itu nanti. Karena Bapak Ibu yang berusaha di sektor pendidikan berarti sudah terdaftar secara nasional. Makanya mohon maaf kalau membuka NIB nanti kalau membuat banyak terjadi kesulitan karena bottleneck biasanya. Apalagi kalau membuat NIB siang hari. Panas-panas, nggak masuk-masuk, ngambek ditendang, seperti itu kan. Jadi banyak yang sekarang yang bikin jam 12 malam Bapak Ibu. Mangga silakan jangan tidur aja. Jadi jam 12 malam itu lancar internetnya gitu. Nah, kalau yang siang karena nasional kan ini muter terus itu loading. Seperti itu katanya. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kami di Kota Bandung untuk urusan NIB itu sudah narik 1 orang dari Kementerian Investasi, Bapak Ibu. Jadi ditempatkan di LO. Jadi Bapak Ibu nanti kalau susah membuat NIB atau punya NIB yang dulu mau dimigrasi lupa password, lupa email, bisa dibuka di IT kami. Tapi harus datang ibunya ke DPTSP di Jalan Cianjur nomor 34. Pak Beben sudah tahu. Gitu. Nanti datang ke sana nanti kita difasilitasi. Ataupun misalnya kesulitan mengupload nanti di perizinannya ketika di linknya Mandiri kita di Gampil bisa juga ada layanan berbantuan di kita, bisa datang ke DPPTSP. Karena sekarang kebetulan masih 50% kehadiran, masih ada WFH di kami sehingga layanan tutup masih sekarang. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada perlu sekarang Ibu mau masuk perizinan tapi sulit, tinggal pertelepon aja nanti, gitu kan? Nanti bisa kita bahas di DPPTSP. Nah itu terbitkan NIB sudah berarti satu syarat Ibu sudah terlampaui. Next, Bu Irma. Kemudian mekanisme yang kedua melengkapi persyaratan. Nah persyaratannya itu persyaratan yang di lokal gitu kan. Jadi di Bitly syarat perizinan ini.
Kemudian untuk persyaratan teknis formulir ada juga, sudah tinggal upload, ini udah dari Dinas Pendidikan dan kita sudah bikin. Kemudian ada surat pernyataan kebenaran dokumen juga ada, tinggal upload. Jadi supaya seragam, 8 standar pendidikan supaya seragam. Kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen supaya seragam juga. Persetujuan, bukan persetujuan, apa bagaimana? Pemberitahuan RT RW juga sudah ada format. Silahkan di download dan nanti diisi sama isinya seperti itu. Kemudian berkas persyaratan yang tadi 1 NIB, kemudian ada 9 syarat yang lain, bikinlah dalam satu PDF. Jangan satu-satu Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau satu-satu punya NIB, daftar ke Gampil, baru syaratnya tuh NIB udah ditolak duluan sama Bu Irma gitu kan. Jadi kalau 9 syarat, kalau satu-satu 9 kali ditolak nanti. Bolak-balik terus. Nanti Ibu komplain ke kita gitu. Jadi bikin dulu dalam satu PDF semua syarat, dikumpulkan dalam satu PDF. Setelah komplit semua, dicek lagi komplit semua, baru daftar ke Gampil, baru upload semua. Jadi brand itu semua. Mudah-mudahan sudah benar, karena nanti diverifikasi dulu oleh Bu Irma bagiannya. Setelah diverifikasi kebenaran dokumennya, persyaratannya lengkap dan benar oleh Bu Irma, dilempar nanti ke Disdik secara sistem. Nanti di Disdik akan melakukan visitasi misalnya Pak Habib, silahkan. Untuk yang TK, untuk yang PAUD, secara teknis silahkan. Atau misalnya dari pengawas dan sebagainya, untuk ke lapangan, ketemu Bapak Ibu, lihat sekolahnya, lihat PAUD-nya misalnya. Nah kalau sudah Dinas Pendidikan setuju, balik lagi nanti Pak Habib mengupload berita acara atau mengupload visitasi ke lapangan di sistem, muncul lagi di kita, nanti kita setujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPPTSP, kemudian nanti diserahkan oleh pos ke alamat Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, khusus untuk NIB cukup halaman pertama saja, tidak perlu memakai KBLI yang di bawah. Next. Izin saya sampai jam 10 ya, soalnya ini hari Jumat, nanti Bu Irma juga akan menyampaikan bagaimana cara membuat akses di Gampil ya Bu Irma ya, nanti yang hayu ya, yang hayu. Nanti Bapak Ibu yang membawa laptop barangkali bisa mengikuti bagaimana sih masuknya. Bu Irma punya dummy, kalau Gampil itu ada dummy, tapi kalau WSRBA itu tidak ada dummy. Jadi kalau WSRBA itu hanya dicontohkan saja, tidak bisa dilakukan uji coba seperti itu. Karena harus langsung. Nah kemudian 3, mengajukan perizinan. Baru ini buka website DPPTSP, dibuka, kemudian daftar, nanti rinciannya ada, kemudian pilih izinnya apa, perizinan baru atau perizinan lama, kemudian isi data, upload berkas yang di PDF tadi. Lanjut. Kemudian ini proses perizinannya. Nah ini proses perizinan juga nanti dibahas, ada slide di belakang bagaimana misalnya pengajuan dikembalikan, kemudian bagaimana ketika pengajuan ditolak. Pengajuan dikembalikan itu ketika Bapak Ibu masuk ke sistem Gampil, kemudian mengupload persyaratan, kemudian Bapak Ibu dapat nomor registrasi, baru diverifikasi oleh kami, Bu Irma. Jadi belum tentu itu tuh diterima atau tidak. Kalau kelengkapan persyaratannya sudah lengkap dan benar, Bu Irma nge-next, diperiksa oleh Bu Irma, menyetujui, lari ke Disdik, Bapak Ibu akan mendapatkan nomor SIM. Pegang nomor SIM itu, jangan sampai hilang karena nanti ada registrasi. Registrasi di kami tidak perlu lagi mengupload persyaratan, cukup nomor SIM-nya. Karena nomor SIM itu dianggap sudah betul, gitu kan? Tinggal nanti izinnya terbit. Sehingga kalau registrasi 1 tahun, cukup dengan nomor SIM, kita panggil nomor SIM-nya, akan muncul lagi data Bapak Ibu. Tapi kalau nama banyak, Pak Beben bisa beberapa gitu kan, susah memanggilnya. Makanya jangan sampai hilang nomor SIM-nya. Walaupun nomor SIM itu nanti di SMS, di HP kan ya, di HP ada gitu, disimpan aja, jangan sampai dihapus. Kemudian ini nomor SIM disetujui, setelah disetujui kemudian izin disampaikan melalui pos. Jangan lupa alamat harus jelas. Karena kami tidak bisa ngerubah-rubah alamat Bapak Ibu yang tulis di sistem Gampil. Jadi akan mengunci sistemnya apa yang Ibu tulis. Ketika tukang pos akan mengantarkan ke alamat Ibu, kalau salah nggak akan nyampe. Nanti balik lagi ke DPPTSP. Seperti itu. Jadi jangan lupa, kalau walaupun di sistem itu mudah,
Tapi cermatan tetap, cermatan, ketelitian, ini nomornya jangan sampai ibu nomor 5, tulis nomor 25, nanti malah di belakang ibu nyampainya gitu kan. Pasti bingung, nanti kalau ini siapa, dijewetin, bahaya kan. Padahal itu penting bagi Bapak Ibu. Proses perizinan yang keempat, tahap yang kelima di mekanisme perizinan, ini catatan aja, bahwa untuk kober, terus itu yang non formal, tidak wajib melampirkan persetujuan bangunan gedung BMB. Begitupun yang non formal. Tetapi untuk yang formal tetap dari mulai TK yang formal, SD, SMP itu pakai IMB, pakai persetujuan bangunan gedung. Kemudian sekolah dengan status bangunan sewa ini harus mengupload perjanjian sewa dan sertifikat tanah. Kemudian lama sewanya untuk yang PAUD itu 5 tahun minimal dan non formal, tapi yang pendidikan dasar 10 tahun. Itu terus diupload. Lanjut, next. Nah itu catatannya. Sekarang mempercepat waktu 10 menit lagi. Regulasi perizinan sektor pendidikan ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, kita itu sesuai surat edaran Sekjen Kemendikbudristek nomor 26/2021 ada izin pendirian satuan pendidikan dasar. Kembali dasarnya Permendikbud 36/2014. Nanti bisa dibaca-baca. Kemudian izin pendirian PAUD ini Permendikbud 84/2014. Saya juga belum baca, mohon maaf. Ini Disdik lah yang ini, mangga silakan. Kemudian izin pendirian satuan pendidikan non formal dan informal Permendikbud 81/2013. Yang membolehkan ini apa? Yang membolehkannya surat edaran Kemendikbudristek 26 tahun 2021. Kemudian ada ke kita surat Kepala Disdik Kota Bandung kepada Kepala DPTSP nomor sekian. Jadi itulah yang menguatkan kami ketika tanggal 7 Maret kami membuka layanan perizinan pendidikan. Lanjut. Nah ini surat edaran dari Kemendikbudristeknya. Bapak Ibu nyantai aja, nanti bahannya oleh Pak Kabid disampaikan ke Bapak Ibu. Ya, nanti baca poin-poin yang saya gambarkan, dibaca lagi, dipelajari lagi. Ini ininya. Nah, Bapak Ibu bentar, naik Irma ke belakang sedikit. Nah, ini ada pasal 134. Nah, ini nih. Pasal 134 yang tadi saya sampaikan bahwa perizinan pendidikan di luar KEK itu tidak tunduk proses RBA untuk sementara sekarang. Nggak tahu kalau misalnya nanti ada regulasi baru, kita informasikan lebih lanjut. Next. Nah, untuk yang ini pelayanan perizinan di Kota Bandung itu untuk yang PAUD, itu izinnya berlaku seumur hidup, Bapak Ibu. Apabila tidak ada perubahan. Jadi kalau misalnya badan hukum, ketua yayasannya ganti, ya berarti NIB-nya ganti, akte notarisnya ganti, daftar lagi ke Dirjen AHU, ganti, daftar lagi. Dari nol lagi. Kalau dari baru lagi. Karena kan ganti pengurusnya. Tapi kalau misalnya pengurusnya tidak ganti, badan hukum misalnya, maka berlaku seumur hidup. Tetapi ada tadi registrasi untuk PAUD TK misalnya jenisnya, dan PAUD non formal itu 1 tahun registrasinya. Nah untuk syarat registrasi ke sistem tadi syaratnya cuma 1, nomor resi, ada hilaf nomor resi. Kemudian untuk izin pendidikan dasar sama seumur hidup, registrasinya 2 tahun. Untuk yang PNF ini berlaku sama seumur hidup apabila tidak ada perubahan, registrasi 1 tahun. Kemudian untuk yang non formalnya ini PAUD, ini jenis-jenisnya, yang lain nanti bisa dipelajari. Next. Nah ini persyaratan ini nanti bisa dilihat sendiri di sistem ketika Bapak Ibu masuk ke sistem Gampil. Jadi ada 8 standar nasional, ini ada 8, silakan ini bisa di-download apa formatnya. Ini yang ada bintang ini yang wajib Bapak Ibu upload syaratnya. Tapi di sini lihat poin nomor ini yang di board sama saya, F. Kan tidak ada bintang. Ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tidak ada bintang ya. Sama ini. Nah, Bapak Ibu punten, ketika kami mentargetkan izin selesai dari mulai masuk sampai keluar izin kan 7 hari Pak Beben. Tetapi ketika di dinas teknis kan butuh ke lapangan. Itu 14 hari SOP-nya Bapak Ibu. Ini pasti nanti banyak yang komplain Pak Beben. Banyak yang komplain ke kita, saya sudah jelaskan duluan.
Di kita itu izin 7 hari, tetapi itu pun akan terbentur sistem pipo. Di sistem Gampil itu ada antrian first in first out. Jadi apabila ibu mendaftar, posisi ibu nomor 10, 1 hari bisa selesai di verifikasi. Tetapi kami hanya bisa membaca sampai nomor 10 di sistem itu, di antrian Vivo itu. Kalau Bapak Ibu posisinya ada di nomor 100, maka harus nunggu 99 muncul. Harus nunggu 99 dikerjakan dulu oleh Bu Irma. Padahal kekuatan kami, Pak Beben punten di DPTSP, margi panon tos rada sepuhnya, itu maksimal betul 40 izin. Hanya 40 izin, 50 tuh udah mindset. Itu kan 50 tuh gitu kan udah berair matanya. Itu tuh jam kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5. Itu seperti itu. Jadi kalau nomor 100 karena 99 harus dimunculkan, ya mudah-mudahan 2 hari selesai gitu Pak. Nah sistemnya gitu. Dan Ibu bisa memantau ini ketika masuk di sistem Gampil ada monitoring izin. Jadi izin kita tuh udah ada di mana nih posisinya, tinggal diklik aja monitoring izinnya. Nah kalau misalnya sudah 6 hari tapi masih di posisi Bu Irma verifikasi administrasi, silahkan komplain, silahkan marahi kami gitu. Nah ketika di tim teknis, setelah dari Bu Irma kan ke tim teknis tuh, posisinya di 14 hari kerja, karena harus ke lapangan gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dari sekarang saya sudah ungkapkan, tapi nggak apa-apa, tidak melarang komplain, silakan aja. Per telepon nanti silakan. Next. Ini untuk PAUD, syaratnya untuk SD juga sama. Next. Kemudian untuk PNF juga sama syaratnya, tetapi yang wajibnya yang di board ini juga menjadi tidak wajib. Kalau di pendidikan dasar tadi wajib. Next. Ini kode KBLI tapi tidak perlu kita perpanjang karena sekarang untuk sementara tidak perlu ini. Next. Nah, itu yang OSSRBA. Persyaratannya. Kemudian perizinan OSSRBA-nya. Tadi kan ada 2 sistem yang harus kita masuk. RBA-nya kita harus bikin NIB. Caranya gini. Kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa masuk, baru mau masuk, ini diakses dulu oss.co.id, kemudian klik tombol masuk untuk login jika sudah memiliki hak akses OSSRBA. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat hak aksesnya, cukup tombol masuk aja yang itu. Kemudian untuk yang belum, maka harus daftar dulu. Daftar dulu, NIK terutama, kemudian nomor HP yang aktif, nomor email yang aktif. Karena nanti kode passwordnya akan disampaikan melalui email atau melalui HP Bapak Ibu. Nah kalau sudah punya itu baru login. Jadi nanti di sini ada username sudah diberi melalui email. Ketika Bapak daftar, kemudian passwordnya apa dan kode cacat. Nanti baru bisa masuk. Ketika masuk ke SSRBA akan ada dashboard seperti next. Ini sudah berada, ada perizinan berusaha, ada PPBUku. PPBUku itu yang tadi saya jelaskan kalau mau membuat KIRT di sini. Kalau di SSRBA. Kemudian ada pelaporan, fasilitasi, pelacakan, ada pengaduan, silakan. Nah, kemudian ketika ada dashboard seperti ini, Ibu mau membuat NIB, klik yang perizinan berusaha. Kalau belum memiliki NIB sama sekali, klik yang perizinan baru, permohonan baru. Tapi kalau sudah mempunyai NIB dulu, akan dilakukan migrasi, kliknya pengembangan. Kliknya pengembangan, nanti akan ditanya apakah Bapak Ibu sudah punya NIB. Kalau sudah, jawab ya. Resikonya harus mengupload NIB-nya yang dulu, yang lama. Nanti sistem akan migrasi. Begitupun kalau izin. Izin misalnya di versi 1.1, IOK dulu. Kalau masih berlaku misalnya, karena dulu izin IOK kan 5 tahun ya kalau nggak salah. Kecuali izin mendirikannya yang seumur hidup kan dulu. Kalau sekarang kan beda gitu kan. Nah, kalau masih berlaku bisa migrasi juga. Apakah Ibu sudah punya izin? Nanti ketika dikembangkan ditanya itu, kalau sudah upload yang itunya, yang dulunya. Tetapi lebih gampangnya memang membuat baru karena semua juga akan dibarukan. Kenapa demikian? Karena kan tadi itunya ada sudah beda dasarnya. Kalau dulu berbasis izin, sekarang berbasis resiko. Jadi judulnya nanti akan nomor itu berusaha berbasis resiko. Semuanya gitu nanti. Kan seperti itu. Kemudian tetap harus migrasi. Dan kalau misalnya beruntuknya harus baru. Ini cara membuat NIB. Setelah ini baru di di print out NIB. Nanti nomor NIB-nya akan keluar. Cukup itu saja.
Sementara kalau mau berusaha kan masih banyak di belakang dibalik. Nah ini pilih tambah bidang usaha kalau yang bukan distrik ya, kalau bukan izin pendidikan. Next. Kemudian pilih tombol bidang usaha, pilih KBL dan sebagainya. Nanti bisa Bapak baca sendiri atau misalnya di searching di Google kalau yang mau berusaha di bidang lain harus buat KBL. Next. Terus next, ini pertanyaan-pertanyaannya next. Tingkat resiko, kemudian draft NPB dan izin bisa dicetak seperti ini. Nanti lambang Garuda izinnya kalau distrik sekarang izinnya lambang effort karena lokal, tapi NPB-nya ada lambang Garudanya ya, ada lambang Garudanya kalau NPB. Next, ini nanti akan munculnya seperti ini, ada nomor KBLI, tetap nomor KBLI ke bawah, kemudian alamat, jumlah tenaga kerja Bapak Ibu usahanya berapa, modal usahanya berapa, apakah termasuk usaha mikro atau usaha menengah. Kemudian apakah resikonya sedang atau menengah-rendah ada tulis di sini. Nah ini yang bisa dicetak pernyataan mandiri K3 cetak sendiri. Kalau resikonya rendah bisa dicetak sendiri. Next, itu yang register BI Bapak Ibu. Jadi cukup NIB saja yang tadi di tahap pertama, login, hak akses, baru bikin. Kemudian ini setelah punya NIB, syarat pertama sudah terpenuhi, baru masuk ke perizinan lokal dari PTSP. Kalau ini saya kira dulu saya sudah sering sosialisasi sebetulnya dan tidak ada perubahan, masih itu. Nanti Bu Irma akan menyampaikan detailnya. Nah, perizinan lainnya itu kita tetap ada Hayu yang berbasis web, kemudian ada Gampil berbasis Android. Masuknya linknya ini. Next. Ini 3 langkah mudah. Kenapa kita online? Sekarang kalau tidak berbayar sebetulnya 2 langkah. Mendaftar, mengupload, dan mengirim oleh pos gitu. Tidak usah membayar karena gratis. Tapi kalau membuat PBG kan harus bayar. Kalau membuat NIB harus bayar. Kalau membuat izin perhubungan misalnya trayek harus bayar. Ada retribusinya, ada aturannya gitu. Kalau misalnya di sini enggak gratis. Jadi hanya mendaftar kemudian menunggu di rumah yang disampaikan oleh tukang pos. Next aja, lanjut. Terus mohon waktu 6 menit. Nah, kita di sistem online kita Gampil itu menghilangkan dari meja ke meja, posisi dari meja ke meja sekarang sudah paperless. Bapak Ibu sudah tahu nobody kontak, sebetulnya kita tidak usah ketemu kecuali ada keperluan ibu ke kita. Misalnya telepon ibu ini susah banget masuknya, ya maka kita layani, kita ada layanan berbantuan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah paham, sudah ngerti masuknya, tidak perlu ketemu kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu teh yang mana yang maksudnya, yang saya tahu hanya nomor resi aja, gitu kan? Yang tahu hanya nomor resi dan nanti nomor resi itu dicetak izinnya disampaikan ke Bapak Ibu. Jadi tidak pernah ketemu, kecuali kalau ada kendala, gitu. Seperti itu. Jadi betul-betul mau dikontak. Ini verifikasi dari mulai BPMPTSP di Bu Irma, kemudian validasi, kemudian ada rekomendasi teknis dari Pak Kabid Distrik. Kemudian approval dari kami di Kabin baru ditandatangan secara elektronik oleh Pak Adis. Nanti seperti itu, kemudian bisa dilihat geografi informasi sistemnya. Jadi lokasi sekolah Bapak Ibu bisa kelihatan. Kemudian ini ada antrian plus yang saya jelaskan tadi. Ini sistem. Jadi yang bicara sistem. Saya tidak mengarang-arang harus plus, tapi memang di sistem ini seperti ini. Dan kami hanya bisa melihat 10 di komputer itu permohonan dari Bapak Ibu. Lanjut aja, nanti bisa dibaca, kemudian ini bisa dibaca, ini bisa dibaca. Nah ini alurnya. Nah yang nanti oleh Bu Irma ini nanti akan dijelaskan prakteknya. Jadi pertama Bapak Ibu pemohon itu membuat akun di link BPMPTSP, mengajukan permohonan, mengisi kelengkapan, submit izin, kemudian mendapatkan nomor registrasi. Ingat, nomor registrasi itu bukan berarti berkas Bapak Ibu sudah betul, bisa aja dikembalikan kalau ada kesalahan. Tetapi kalau sudah betul maka akan diberi nomor resi dan nanti akan dilanjutkan dengan verifikasi di Dinas Pendidikan. Akan turun ke lapangan, setelah Dinas Pendidikan selesai akan mengupload berita acaranya. Berita acara diupload, setuju, maka divalidasi oleh Kasih. Tapi apabila misalnya Dinas Pendidikan ternyata tidak setuju, maka akan ditolak dengan berita acara Dinas Pendidikan dan yang menolaknya kepala seksi kita di DPMTSP. Ketika berkas ditolak, maka Bapak Ibu harus ulangi lagi dari awal, mengupload lagi. Tapi kalau hanya dikembalikan di posisi ini, kan di sini mah posisinya dikembalikan. Kalau baru registrasi itu dikembalikan namanya. Kalau dikembalikan cukup yang salahnya diupload ulang, diupload atau yang kurangnya.
gitu. Kemudian setelah validasi kasih setuju, baru persetujuan kita di bidang. Nah, setelah saya menyetujui, baru kemudian Bapak Ibu akan menerima notifikasi berupa SMS untuk melakukan survei kepuasan masyarakat. Silakan Ibu lakukan survei, gampang, 2 menit, 2 detik juga selesai. Hanya apakah pelayanan kami sudah memuaskan? Sudah, kalau sudah. Kalau belum ya mana akan diapa-apain juga. Kalau nggak tahu saya gitu Bapak Ibu gitu. Nah, setelah di SKM diisi oleh Bapak Ibu, jangan lupa ketika dibiarkan, ini tidak mengisi SKM, dibiarkan aja sampai 7 hari. Sistem akan menolak sendiri dan balik lagi ke awal. Gitu. Jadi begitu dapat notifikasi SMS, cepat-cepat kerjakan untuk survei kepuasan masyarakat. Setelah SKM selesai, nanti ditandatangan, diverifikasi dulu naskah izinnya, barangkali ada yang salah dari nama, alamat terutama gitu kan, disesuaikan dengan KTP. Kemudian ditandatangani secara elektronik oleh Pak Kadis dan nanti dicetak di kantor kami jam 3 sore tukang pos datang. Tukang pos datang jam 3 sore, dibawa oleh tukang pos, oleh pos disampaikan ke Asia Afrika dulu, ke pusat, besoknya disebarkan ke Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau sekarang dicetak sore misalnya, Bapak Ibu karena ingin cepet-cepet, ya silakan ambil di pos, gitu. Jadi teleponan dengan pos, karena kami sudah MOU, tidak bisa kami menyerahkan. Kami menyerahkannya ke posnya gitu. Kalau kami menyerahkan ke Bapak Ibu, salah kita SOP-nya. Seperti itu. Itu banyak terutama SP dokter PPBN. Karena perjanjian dengan BPJS hari itu tutup misalnya gitu kan, sehingga tidak bisa melayani pasien murah. Biasanya gitu. Ya, saya suruh telepon aja tukang posnya, suruh ambil sendiri gitu. Jadi kan tukang pos juga harus laporan ke pos pusatnya dulu. Seperti itu, Bu. Bapak Ibu ya, ingat ya. Jadi tunggu aja di rumah, sabar. Besoknya paling jam 3 juga sore nyampe. Nah, setelah itu selesai. Yang ini izin selesai, izin Bapak Ibu selesai. Next. Ini cara mendaftar. Cara mendaftar tuh buka aplikasi Gambil, kemudian pilih perizinan online, kemudian pilih daftar. Isi KTP 16 digit, kemudian submit. Nomor email jangan lupa, nomor HP jangan lupa. Kalau sudah selesai berarti Bapak Ibu sudah punya akun. Setelah punya akun, mau daftar ke pengajuan pendaftaran izin, buka lagi pelayanan online-nya. Kemudian pilih perizinan online. Kemudian pilih login, kemudian upload, pilih dulu perizinan, kemudian upload persyaratan, kemudian di sini checklist pernyataan. Ini kebenaran dokumen kalau tidak salah. Di sini sudah ada Bapak Ibu, checklist submit, sudah selesai. Nah, di dashboard Gambil itu next button akan muncul ketika izin akan diajukan layanan perizinan online. Ini kliknya ini nanti akan muncul seperti bukan ini. Nah, seperti ini. Kemudian peta digitasi, kalau pintunya dibuka akan muncul seperti ini. Bapak Ibu lokasinya di mana. Kemudian ini monitoring berkas yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah daftar, Bapak Ibu bisa memonitoring berkas. Berkas itu yang posisi berkas Ibu ada di yang warna kuning ini. Yang hijau-hijau itu sudah selesai, sudah dilampaui. Nah, kalau misalnya yang kuning ini sudah 6 hari yang tadi maksudkan, masih di verifikasi nomor 2 ini, silakan Ibu marah-marah saya. Gitu. Karena berarti tidak dikerjakan atau piponya banyak banget gitu. Seperti itu, Bu. Harusnya 6 hari sudah di sini, sudah cetak izin gitu kan. Harusnya, ataupun misalnya di posisi ini verifikasi teknis. Kan verifikasi teknis, bayangin Bapak Ibu sehari di sini misalnya memverifikasi 10. Lokasinya yang satu di Isola, yang satu di Cileunyi ya Pak, Cibiru. Bayangin dari sana ke sana macet kan? Tidak mungkin tidak selesai sehari lah seperti itu. Jadi mohon pemahaman, tapi silakan kalau mau marah-marah gitu. Seperti itu Bapak Ibu, tapi saya sudah jelaskan di sini maka mudah-mudahan sih tidak seperti itu. Mudah-mudahan sesuai harapan, izinnya juga teratur gitu kan, bisa banyak banget sehingga kami juga leluasa untuk mengerjakan. Seperti itu. Jadi ini bukan ngeles Bu, tapi kenyataan. Setelah tahu nomor saya nanti pasti Bapak Ibu telepon terus. Oleh itu pengalaman gitu, baik untuk Irma atau pengaduan atau ke saya gitu. Seperti itu. Nah, kemudian monitoring ini perlu nanti dilihat, dibuka untuk memonitor izin lanjut. Sama ini yang lainnya. Kemudian kalau persyaratan tinggal klik syarat, kemudian klik izinnya, misalnya PAUD, dicari ada PAUD, sebelah kanan digeser diklik akan ketahuan syaratnya. Yang bintang merah itu wajib.
wajib di-upload gitu kan, wajib ada. Nanti Bu Dirma lebih lagi. Next. Nah ini saluran untuk Bapak Ibu komplain, bisa melalui WhatsApp, bisa Instagram, bisa Twitter, bisa website, bisa web lapor, bisa email, bisa call center, nanti Bu Rina akan menerima, atau datang langsung ke Jalan Cianjur, nomor 34 Bandung, di depan gedung Dewan, di belakang Dinas Kebakaran. Nggak tahu ya Bapak Ibu ya? Udah pada tahu ya? Tanya aja, kalau nggak tuh Bu Dirma, kalau saya gitu kan. Tadi terus saya ngomong pernah udah ya sama Bapak dan sama Pak Menteri udah berkenalan. Next. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mohon izin ada lebih 8 menit Pak Beben karena hari Jumat. Ini mohon izin juga setengah jam. Mumpung kesempatan yang ada ini kita gunakan, manfaatkan. Kalau ke kantor sangat terbatas waktunya. Hari ini kita masih ada waktu lebih kurang setengah jam. Nanti juga ada praktek baik dari Ibu Irma bagaimana cara daftarnya. Nah sekarang diberi kesempatan untuk yang masih ada unek-unek untuk bertanya. Ini kelihatannya dari sini, dari Komisi A 1, Komisi B 1, dan Komisi C 1 kelihatan. Ya baik, dari sebelah kiri dulu. Enggak, ini Bapak dulu nih. Ada yang bisa bantu ya untuk memberikan mic-nya? Ini ada nih. Ada. Oh iya. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih waktunya Pak. Saya Heru dari Pos PAUD Al-Ikhlas, Kecamatan Rancasari. Yang menjadi pertanyaan bagi kami mungkin yang pertama itu mengenai NIB. Ya, tadi kan ada migrasi. Apakah migrasi tadi mungkin sudah dijelaskan juga, migrasi itu harus datang di DPPTSP. Terus yang apakah ketika nanti masuk ke, kan kemarin sudah pernah masuk melalui OSS dan kita sudah pernah masuk daftar dan kita tadi apakah ketika kita lupa password harus datang ke sana berbondong-bondong atau riset bisa otomatis dari sana? Karena kalau misalkan kita semua kan yang waktu dulu pernah kita daftar kan rame-rame ini kita daftar. Nah kalau misalkan kita tadi diinformasikan harus riset datang ke DPPTC, mungkin kita juga berbondong-bondong juga ke sana Pak? Atau bisa secara otomatis dilakukan oleh pihak DPPTSP? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Satu-satu mulai ditampung dulu. Ditampung dulu. Nih dari Komisi B, dari tengah ini. Boleh, silakan yang mewakili. Sebutkan nama dan asal serta pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariwianti. Saya dari Pos PAUD Cempaka 03 Kecamatan Batununggal. Kami mempunyai kesulitan mengenai izin ini ya Pak. 3 tahun yang lalu kami sudah membuat NIB. Nah, NIB udah keluar, tapi ternyata kami ada perubahan di yayasan. Nah, sekarang yayasannya masih belum beres, berarti otomatis kami belum bisa mengajukan lagi. Tapi kami pernah berusaha untuk mengganti username. Karena ada waktu pelatihan pertama, karena seperti yang Bapak tadi katakan bahwa OSS itu tidak ada dummy, kami menggunakan 2 username. Nah, ketika kami akan mengganti username tersebut, pihak DPPTSP itu mengatakan bahwa kalau username harus diganti ke Jakarta, katanya gitu. Nah, jadi sampai segitu kami stuck karena username-nya sudah dipakai dua-duanya, 2 nomor NIK. Nah, untuk sekarang apakah
akan seperti itu juga, karena nicknya itu yang satu pasti akan saya pakai untuk yayasan yang baru, gitu. Soalnya kan kata seperti tadi Bapak sampaikan bahwa kalau ada perubahan yayasan berarti NIB harus harus baru lagi. Otomatis NIB yang awal itu tidak bisa digunakan. Kalau dulu itu harus melakukan penghapusan NIB. Apakah itu juga masih berlaku atau bagaimana? Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini sebelah sini nih. Ada? Apa enggak? Satu. Maya dari Cover Growing Star Rancasari. Sebenarnya menyambung sama pertanyaan Ibu yang tadi. Ada ya. Gini, ada perubahan kepengurusan yayasan, apakah kami harus membuat lagi NIB baru dan apakah harus izinnya dirubah lagi gitu Pak dari awal lagi? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah luar biasa ini. Ada 3 penanya Bapak untuk dijawab langsung gitu. Monggo. Baik, terima kasih dari 3 penanya. Saya apresiasi. Nanti mungkin saya coba untuk sharing, berdiskusi, menjawab. Bukan yang pertama dari Pak Heru. Ini NIB migrasi, apakah harus ke DPP TSP? Untuk migrasi saja tidak perlu ke DPP TSP, Pak Heru. Jadi silahkan yang tadi tuntunannya buat hak akses dulu di OSS RBA. Kemudian setelah punya hak akses, pilih masuk, kemudian pilih perizinan usaha, tapi pilihnya pengembangan, kliknya, ya pengembangan. Sudah pernah dicoba, Pak Heru? Belum. Kita harus punya username baru lagi di SSRBA-nya, Pak. Iya, harus daftar. Tetap harus daftar lagi karena kan pintu masuknya harus masuk ke SSRBA sekarang. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya NIB atau username yang lama, ya, berarti kita harus tetap daftar ulang. Betul. Dari awal. Pak. Betul. Karena kalau kita masuk ke versi 1.1 sudah tidak bisa dibuka lagi. Sudah nonaktif. Sehingga kita harus membuat hak akses ke OSRBA. Dan setelah bisa masuk baru klik pengembangan yang tadi. Silakan lakukan migrasi. Apabila dalam migrasi terjadi kesulitan dan lain sebagainya, ini menyambung yang itu aja ya Pak Beben sama. Sekalian apabila terjadi kesulitan dalam migrasi, misalnya tadi yang macet itunya Pak Ibu maaf, atau satu-satu aja lah Pak Heru dulu supaya terinci ya jawabannya. Jadi itu Pak Heru bisa lakukan di pengembangan untuk migrasi. Kemudian apabila lupa password, apakah harus ke DPP TSP? Memang betul kalau lupa password itu kami ada layanan di di IT kami Pak. Di IT kami itu ada IT Gampil, ada IT OSS RBA, ada LO-nya. Jadi di Kementerian Investasi itu kami ambil satu staf untuk jadi LO license officer di kami yang menghubungkan antara OSS RBA kita dengan di pusat, di sistem pusat. Nah kalau tidak datang memang sulit ininya, nanti akan dibuka oleh IT itu gitu. Akan dibuka oleh IT itu, mudah-mudahan tidak berbondong-bondong. Kalaupun berbondong-bondong ya tentunya ada, itu kan sekarang kalau mau masuk DPP TSP ada antrian secara itu di HP untuk nomor antrian Pak. Ya nanti dibuka satu-satu lah, nanti ada sekitar 5 pemandu Pak Beben, ada 5 pemandu. Tapi kalau sudah masuk semua tidak 50% banyak gitu kan, semua meja terisi gitu. Bisa Zoom ya sampai sekarang? Kenapa? Bisa Zoom ya? Bisa Zoom. Apalagi sekarang kalau lagi COVID ini kan bisa Zoom sebetulnya. Nanti Bu Rina yang mengkoordinasikan di bagian humasnya bisa Zoom meeting, bisa Zoom menjelaskannya seperti itu. Itu dari Pak Heru, terima kasih Pak Heru. Kemudian dari Bu Yanti, ada NIB, kemudian ada perubahan yayasan, tapi sampai sekarang yayasannya belum ganti. Artinya karena tadi harus buat lagi NIB, tentunya yang membuat NIB itu kan
harus yang pemilik. Walaupun yang membuatnya silahkan admin gitu. Tapi yang dijadikan KTP-nya kan pemilik yayasan itu. Apalagi kalau untuk perizinan pendidikan harus ketuanya. Kita tahu di yayasan itu ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris gitu kan. Tapi yang diharuskan di sini ketua gitu. Jadi udah aja ketua yayasannya. Nah kalau yayasannya belum ada berarti masih terhambat gitu. Jadi kemudian ada username-nya 2 gitu tadi ya. Username-nya 2 saya kira nggak bisa kalau 2. Nanti izinnya bisa dua-duanya, padahal izinnya cuma 1 gitu. Jadi cukup 1 aja. Maaf Pak, jadi dulu ketika sosialisasi, karena kami belum tahu ketika sosialisasi pertama, saya menggunakan nick saya, bukan nick dari ketua yayasannya. Ya. Nah, ketika otomatis nick saya sudah terdaftar. Nah, ketika pengajuan yang sebetulnya kami pakai ketua yayasan. Nah sekarang ketika yayasan yang sedang diproses itu menggunakan nick saya sebagai ketua yayasannya, otomatis nanti nick saya yang akan digunakan untuk mendaftar NIB tersebut. Ya. Tapi karena karena nick saya pernah dipakai di NIB lain, saya pernah ke kantor DPPTSP. Pak, ini kalau nicknya bisa diambil enggak? Ya. Katanya harus dicabut dulu, tapi prosesnya harus ke Jakarta gitu. Ya. Makanya kalau sekarang apa prosesnya harus seperti itu atau bagaimana? Siap, ya betul. Jadi sebetulnya gini, kalau mau membuat NIB tadi sudah disampaikan itu harus pemilik ketua yayasan. Tapi kalau mau sama ibu juga sebetulnya boleh. Tetapi kan jadinya bukan badan hukum, tapi jadinya perseorangan. Ya kan, nanti kerugiannya akan ada di ibu gitu. Mohon maaf, berkaitan dengan anggarannya nanti dan lain sebagainya, bayar-bayar pajak. Kalau itu kan berarti kan dari link ini jadinya, dari pribadi, perorangan. Makanya kalau memang perorangan ya boleh perorangan. Tapi kalau misalnya itu badan hukum lebih baik yang ada di akte. Dia badan hukumnya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa cepat ketua yayasannya ada sehingga walaupun ibu yang daftar tetapi pakai KTP yang ketua yayasan. Nah, nanti mah ke yayasan yang sekarang ini saya ketuanya. oh alhamdulillah kalau gitu berarti nggak ada masalah. Itu masalahnya. Betul. Nicknya sudah pernah terdapat di perseorangan. Iya, nggak usah ke Jakarta Bu. Kami sudah tarik orangnya dari BKPM RI ke sini, gitu kan? 1 orang. Tadi sudah bilang saya beberapa kali. Jadi nanti silakan ibu siapa namanya saya lupa gitu kan. Kalaupun harus ke sana, cukup dia yang pakai surat gitu ke sana. Jadi ibunya tidak perlu. LO itu baik di DPM PTSP Kota Bandung ada LO, di DPM PTSP Provinsi juga ada LO untuk OSS RBA. Jadi kalau misalnya harus nanti ada penutupan yang ibu, nanti pakai surat ke sana bisa lebih cepat oleh orang mereka gitu. Ibu. Iya, karena yang punya sistemnya kan di sana Bu. Tapi ada LO-nya gitu, dipermudah gitu. Ya mudah-mudahan sehari bisa selesai atau bahkan tidak perlu sehari sejam bisa selesai mudah-mudahan gitu. Tapi tetap harus datang ke DPM PTSP karena kami susah. Kecuali kalau bisa Zoom ya asal bisa ininya aja menerjemahkannya. Kalau Zoom agak bingung gitu kan, seperti itu. Nanti ada IT kami. Ibu Yanti itu ya. Kemudian yang kedua, oh udah ya sama ya. Penghapusan ya betul sama ya. Kemudian yang dari Koper Rancasari hampir sama, apabila ada perubahan yayasan apakah harus membuat NIB? Tentu kalau ada perubahan kan membuat lagi Bu. Karena ya logikanya kan yang dipakai misalnya yang sekarang itu ketuanya Pak Beben gitu. Nanti ternyata diganti gitu kan. Berarti kan apakah Pak Beben tidak berhak lagi maksud saya, dan Pak Beben juga tidak harus ketimpaan resiko apa-apa kan, seperti itu. Jadi ganti, kemudian NIB ganti ya tentunya kan ke izinnya juga ganti gitu. Bahkan aktenya juga mungkin ganti gitu kan. Akte pendirian kan juga harus ganti kalau pengurusnya rubah gitu. Ya mudah-mudahan tidak ganti, tapi kemarin di TK ada yang setahun sekali ganti memang. Ya karena jabatannya katanya gitu. Kalau saya kurang begitu paham. Yang penting kami selalu ingin memudahkan lah Bu. Mudah-mudahan walaupun ganti-ganti
terus aja berkoordinasi kalau ini dengan kami di DMMTSP ataupun dengan dinas pendidikan seperti itu kalau ada kesulitan. Itu mungkin Ibu, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Karena waktu sangat terbatas sekali nih, kelihatan. Sebagai pengelola dokumen perizinan, jadi tupoksi saya di sini adalah memeriksa berkas perizinan, memverifikasinya. Terutama tugas saya itu memverifikasi izin sektor pendidikan, kemudian kesehatan dan pertanian. Nah, untuk saat ini yang akan saya jelaskan di website Hayu, karena untuk Gambir tadi sudah. Silakan bisa masuk ke dpmptsp.bandung.go.id. Sebelum melakukan permohonan izin, ada baiknya syaratnya dilihat terlebih dahulu. Jadi ketika membuka permohonan izinnya, ini tinggal diupload saja. Nah, ini ada izin pendirian satuan pendidikan non formal dan informal. Untuk PAUD non formal itu masuknya ke izin ini ya, yang nomor 31. Silakan bisa dibuka juga yang bawa laptop. Nah, ini persyaratannya. Untuk persyaratan izin baru di sini scan EKTP asli pemohon. Karena untuk non formal itu bisa berbadan hukum maupun perseorangan, jadi silakan bagi yang berbadan hukum ini bisa dengan KTP ketua yayasan ataupun direktur. Kemudian scan nomor induk berusaha, ini yang sudah dicetak ya di aplikasi oss.go.id. Scan akte pendirian yayasan atau perusahaan dan surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham. Apabila ada perubahan susunan pengurus, itu perubahannya juga bisa diupload dalam satu file berbentuk PDF. Kemudian scan surat kepemilikan tanah atau sewa atau kerjasama pemanfaatan. Ini minimalnya 5 tahun. Harus 5 tahun ya minimalnya, karena kemarin juga ada yang mendaftar itu dia surat kerjasama sewa menyewanya 3 tahun, jadi saya kembalikan untuk berkasnya. Kemudian scan surat pemberitahuan tetangga yang diketahui oleh RT RW setempat. Ini tinggal di-download saja. Ketika masuk bisa langsung di-download ya, bentuknya sudah baku, sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan. Kemudian scan izin mendirikan bangunan IMB atau PBG. Ini peruntukan pendidikan yang memiliki mangga bisa di-upload, kalau tidak pun tidak jadi masalah karena tidak wajib. Kemudian scan rencana anggaran kegiatan sekolah paling sedikit 1 tahun pembelajaran. Ini diupload dari awal sampai akhir. Kemudian scan 8 standar nasional pendidikan, ini formatnya juga tinggal di-download, nanti di permohonan sudah ada. Kemudian scan surat pernyataan kebenaran dokumen, ini juga tinggal di-upload maksudnya di-download di websitenya ya. Untuk tambahan ini yang scan akte pendirian yayasan bagi yang perseorangan, karena ini di sistem itu ada titiknya Pak Beben ya, jadi otomatis wajib untuk upload. Mangga silakan nanti bisa diketik atau ditulis tangan, itu diupload, tulis aja perseorangan gitu. Untuk mendownload surat pernyataan kebenaran dokumen ini ada di regulasi. Masuk ke layanan. Di sini ada layanan informasi publik. Untuk sektor pendidikan itu ada di formulir informasi layanan perizinan, klik yang ini. Mantap, pasti sudah punya ya. Sudah pernah mendownload, bentuknya seperti ini.
ini diisi oleh direktur atau ketua yayasan atau misalnya perseorangan, mangga. Kemudian ditandatangani di atas materai 10.000. Bagi yang memiliki materainya 6.000 ini bisa 2 ya, kemudian ditandatangani. Sekarang kita masuk ke permohonan perizinannya. Bagi yang belum pernah mendaftar sama sekali untuk nih ketua yayasan ataupun direktur ataupun atas nama perseorangan bisa daftar di sini. Nah, ini data-datanya yang dimasukkan itu sesuai KTP. Apabila KTP-nya itu ketua yayasan, maka nama dan nomor KTP-nya itu ketua yayasan ya. Untuk passwordnya diisi, alamatnya juga sesuai dengan KTP. Kemudian di sini ada NPWP, pekerjaan, jabatan juga ini bisa langsung diisi. Terutama untuk email dan nomor handphone, ini diusahakan email atau nomor handphone yang aktif. Jadi tidak masalah walaupun misalnya milik yayasan, tapi ini email dan nomor telepon yang dimasukkan itu milik operator itu tidak masalah, asalkan aktif dan sering dicek gitu ya. Karena nanti setiap ada perubahan baik dari username, password ataupun nanti ada perubahan dari data pemohon, pasti pemberitahuannya itu melalui email dan nomor telepon. Jika sudah, klik daftar. Ini untuk yang pendaftaran akun baru ya. Kita kembali, ini untuk yang sudah pernah memiliki akun. Di sini saya buka akun daminya ya. Nah, ini untuk izin-izin sektor pendidikan itu ada 3 jenis izin. Untuk izin PAUD, PNFI, dan pendidikan dasar. Nah, untuk PAUD non formal tadi dipilihnya izin pendirian satuan pendidikan non formal dan informal. Karena jika diklik yang ini di jenis pendidikan untuk izin PAUD itu, ini untuk PAUD formal. Dan jenis pendidikan nanti yang bisa diklik itu munculnya hanya TK saja. Jadi untuk PAUD non formal masuknya ke sini, klik pilih, kemudian lanjutkan. Di sini pilih layanan, karena pelayanan untuk saat ini hanya untuk baru saja, perubahan dan hierarkisasi itu belum didiskusikan kembali ya Bapak ya. Jadi mungkin nanti menyusul ada penambahan dari sini, selain baru mungkin nanti ada hierarkisasi dan perubahan. Karena masih hanya ada 1, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada data pemohon. Ini silakan nanti diisi kembali untuk akunnya. Ini atas nama ketua yayasan atau direktur atau misalnya perseorangan, silakan diisi sesuai dengan KTP-nya, alamat sesuai KTP. Untuk pekerjaan juga disesuaikan ya. Untuk email dan nomor HP juga diusahakan yang aktif. Nah, di sini untuk identitas lembaga. Kalau misalnya untuk di sini kan tertulisnya itu nama yayasan atau perusahaan. Kalau misalnya perseorangan, di sini silakan ditulis saja perseorangan, nanti namanya sendiri apa gitu. Kemudian nama lembaga, alamat lembaga, ini diisi sesuai. Nah, mungkin akan lebih dijelaskan di sini ya untuk jenis pendidikan. Ini silakan nanti dipilihnya PAUD, karena di sini ada beberapa jenis. Selain PAUD itu ada PKBM, ada homeschooling, LKP, bimbel, dan TBM. Nanti dikliknya PAUD. Untuk jenis layanannya, untuk PAUD itu ada 2 ya. Di sini kelompok bermain, kemudian satuan PAUD sejenis. Jadi selain kelompok bermain itu masuknya ke sini, yang dikliknya itu.
Nah, karena di sini ada untuk jenis layanan lainnya, ini hanya diisi jika ada keterangan di sini yang dipilih lainnya ya. Tapi untuk PAUD tidak ada di jenis layanan lainnya. Koordinat ini nanti secara sistem akan mencari sendiri sesuai alamat. Nah, ini untuk upload berkas persyaratan. Nah, ini contohnya ya seperti ini. Ini adalah lemari berkas yang ada di akun Bapak atau Ibu yang sudah pernah mendaftarkan, kan itu pasti pernah mengupload berkas. Itu bisa dicari di sini kalau misalnya sudah. Jika belum, nanti bisa diupload ulang. Dan untuk filenya sendiri itu diusahakan PDF. Dan kalaupun misalnya ada berkasnya itu beberapa lembar, itu di merger saja berupa satu file. Apabila memorinya itu terlalu besar, silakan nanti diperkecil saja. Karena di sini maksimalnya harus 50 MB. Kalau misalnya lebih dari itu tidak terbaca sistem. Otomatis nanti akan dikembalikan. Kemudian di sini ada scan NIB, tinggal diupload saja. Untuk scan akta pendirian yayasan atau perusahaan itu kan banyak sekali Ibu Bapak ya. Itu di scan semuanya dari awal, dari cover hingga ke yang surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham itu satu file. Jangan dipisah menjadi dua file. Karena kalau misalnya di-upload dimasukkan dua file itu, yang terbaca sistem itu hanya file pertama yang masuk. Jadi kalau misalnya yang pertama yang masuk itu hanya dari Kemenkumhamnya, otomatis akan dikembalikan ataupun sebaliknya seperti itu. Kemudian ini scan surat kepemilikan tanah apabila milik sendiri. Apabila sewa menyewa atau kerjasama, silakan dilampirkan untuk surat perjanjian sewa menyewanya minimal 5 tahun di sini. Itu diupload dari awal hingga penandatanganan di atas materai. Yang diketahui RT RW ini tinggal langsung di-download saja. Bentuk bakunya seperti ini. Gitu. Surat tetangga. Ini ditandatanganinya oleh pemohon ya. Diketahui oleh RT RW setempat. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti silakan tinggal ditambahkan untuk lembaganya beserta biayanya silakan diisi saja. Atau kalau bisa nanti bisa langsung di copy aja dari sini, minta aja ke pihak listriknya, minta dikopikan, di share aja. Kemudian ini scan izin mendirikan bangunan IMB atau PBG, karena di sini tidak ada tanda bintang seperti di atas ini, tidak ada tanda bintang merah. Ini boleh diupload ataupun tidak. Bagi yang memiliki silakan diupload. Untuk yang tidak juga tidak masalah, tidak usah mengupload berkas juga otomatis nanti bisa dilanjut. Kemudian scan rencana anggaran kegiatan sekolah paling sedikit 1 tahun pembelajaran. Ini otomatis wajib ya karena ada bintang merahnya, silakan diupload saja. Kemudian scan 8 standar nasional pendidikan, ini tinggal di-download. Di sini pilihnya izin PNFI ya. Bentuknya seperti ini. Bapak Ibu hanya tinggal mengisi iya dan tidak, ada atau tidak gitu. Kemudian ditandatangani oleh direktur atau ketua yayasan atau misalnya dari ketua lembaga atau perseorangan, mangga. Ini 8 standarnya sudah format baku dari Dinas Pendidikan seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah di-download, bisa langsung di-print, kemudian diisi dan di-scan kembali untuk di-upload. Kalau dokumennya nggak usah di-scan gitu? Terakhir ini scan surat pernyataan kebenaran dokumen yang tadi ya sudah dijelaskan. Di bawahnya untuk alamat penerimaan surat ini harus alamat yang lengkap ditujukan kepada siapa. Jangan sampai ibu bapak itu mengisi di sininya
ke DPM PTSP Jalan Cianjur karena sebelumnya ada yang seperti itu. Jadi ketika sudah dicetak akan dikirimkan, ini mau dikirim kemana gitu, alamatnya ke kita. Otomatis karena alamatnya salah, nah nomor telepon yang tadi itu bisa dihubungi oleh pelayanan di kita gitu untuk si cetakan izinnya ini mau dikirimkan ke alamat mana. Mungkin untuk di aplikasi cukup ya Pak Beben. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Besar. Ya, tapi sekali lagi bukan yang pertama dan yang terakhir Bu Irma ya. Jadi boleh jadi nanti tadi sudah disampaikan ada nomor apa kalau ada kesulitan bisa menghubungi juga atau Ibu bisa menghubungi Bapak Ibu penilik nanti ya. Nah, pada prinsipnya hari ini mengucapkan terima kasih banyak nih Pak. Saya yang ngomongnya Bu. Nebeng. Waktu itu kita download kan Pak ya dengan verifikasi semua berkas-berkas. Nah, yang saya tanyakan itu ketika kita sudah ada yang OSS RBA, apa yang harus kita lakukan kalau izinnya itu udah keluar gitu ya? Apakah kita harus mulai dari nol lagi gitu ya? Paknya gitu, paknya dari nol lagi gitu maksudnya itu. Karena kita proses kita itu benar-benar sangat susah gitu ya waktu 2019 itu. Apakah registrasi saja gitu atau seperti apa gitu ya, karena mungkin ini juga harus diakomodasi karena memang banyak lembaga kober itu juga sudah banyak yang punya gitu ya, terutama di kober itu banyak banget Pak karena mereka rajin gitu ya mau belajar untuk ke DPMST-nya. Itu yang mungkin saya harus tanyakan karena kan itu juga perlu kebijakan lah gitu Pak. Kalau untuk yang baru mungkin kita juga saya mulai dari nol lagi nih gitu ya ke teman-teman jelas gitu. Nah ini yang udah punya bagaimana? Ternuhun. Baik, terima kasih. Masih ada yang masih penasaran? Baik, ini yang kerudung kuning ini kelihatan. Pertanyaannya yang berbeda. Dan pertanyaannya harus berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eli dari Pospawat Anggrek Taman Sari, Pak. Hampir bukan sama sih ya. Saya juga udah sama izinnya tahun 2019, tinggal melanjutkan. Cuma di pas kemarin saya bikin ini, ketika mencari jalan tidak ditemukan atau request di sini, Pak. Selalu gagal dan gagal. Kenapa ya, Pak? Padahal alamat saya bertepatan dengan kantor kelurahan sampingnya itu. Masa sih di Google nggak ada kantor kelurahan gitu kan, pasti ada, tapi selalu gagal lagi. Nah itu Pak kenapa gitu? Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu lagi, nih yang paling ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya namanya saya Isa dari PAUD Quwwatul Azmi Cibiru. Bapak, saya sudah mengajukan permohonan perizinan lewat DPN PSTSP. Pertamanya semuanya udah di-download, semuanya udah diunduh, udah di filenya udah di upload semuanya, tapi udah lengkap gitu, udah lengkap. Namun permasalahannya di NIB gitu. NIB karena saya itu kan berbentuk yayasan bukan ketua, saya kepala sekolah yang mendaftarkannya. Jadi ketika kita mengupload NIB itu jawabannya tidak sinkron, tidak sinkron antara kepala sekolah dengan yayasan. Kemudian semua file-file tentang yayasan, tentang Kemenhumkamnya udah di-upload juga, tapi jawabannya tetap harus dari ketua yayasan gitu yang itunya. Jadi gimana file-file yang sudah dimasukkan apakah harus dirubah lagi atau gimana? Dari awal lagi atau gimana? Sementara nomor registrasi udah ada gitu. Gitu aja Pak. Baik, terima kasih atas
pertanyaannya dan langsung dijawab ya. Oke. Atur nuhun. Punten Bang Abid. Ini tambahan ya. Asalami saperempat jam deui teh gitu kan. Yang pertama dari Bapak ya, yang tadi pada hari ini udah nanya bahwa ini sudah punya izin tahun 2019. Terus kemudian bagaimana sekarang? Nah, Bapak Ibu punten, ini mungkin jadi salah satu renungan kita Pak Kabid. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lagi. Tapi intinya secara normatif, saya izin ini secara normatifnya ya. Misalnya Bapak sudah punya surat keterangan pembunuhan komitmen ini tuh berlakunya untuk IO kan, izin operasional komersil. Nah sementara ini di sistem kami itu tidak bisa dibuka Pak, karena versinya kan sudah beda. Ini tuh tunduknya surat pembunuhan komitmen itu ke OSS versi 1.1 yang sejak 2 Februari sudah dinonaktifkan dengan OSS RBA sistemnya. Jadi kami manggil ini tidak bisa buka. Jangankan manggil, ininya sudah nggak ada, dashboardnya sudah nggak ada. Ketika kita mengklik oss.co.id yang munculnya OSS RBA. Sekarang tuh gitu. Seperti itu. Nah solusinya yang tadi saya sampaikan, migrasi. NIB-nya kalau sudah punya dimigrasi, karena NIB itu tidak usah perpanjangan, lakukan migrasi, dan yang izin pun dicoba lakukan migrasi kalau masih berlaku. Karena kan pembunuhan komitmen ini kan dikeluarkannya oleh Kota Bandung ini Mas. Tapi yang gambar Garudanya misalnya Pak, kan sebelum ada dua kan dulu. Kalau dulu di versi 1 itu punya izin yang lambang Garuda belum efektif kalau belum ini, ya kan? Kalau belum pembunuhan komitmen. Nah dicoba yang lambang Garudanya dimigrasi ke OSS RBA. Karena sekarang tidak ada lagi pembunuhan komitmen. Jadi sekarang itu semua izin keluar dari pusat. Walaupun kalau misalnya di OSS RBA kewenangan Kota Bandung tetap pendelegasiannya yang menandatangani kepala DPTSP. Itu kalau OSS versi RBA sekarang gitu kan. Tetapi semua izinnya sudah muncul dari pusat. Jadi tidak usah ada lagi pembunuhan komitmen. Nah, ini kan pembunuhan komitmen. Sekarang walaupun tidak ada pembunuhan komitmen tetap izinnya kan dari kita gitu. Artinya cobalah untuk yang NIB-nya dimigrasi, kemudian izin yang dulu masih berlaku dimigrasi juga, nanti izin penggantinya yang lambang Pemkot mungkin yang akan kita diskusikan dengan Dinas Pendidikan seperti apa gitu. Karena kami menganggap awalnya kan ketika harus masuk ke OSS RBA jadi seperti baru lagi Pak Beben semuanya kan seperti itu, karena si itunya aja sudah berbeda basisnya. Kalau dulu ini kan basis izin, ya kan. Kalau sekarang kan basisnya resiko gitu. Jadi semuanya sekarang NIB-nya juga ada berbasis resiko, ada tambahannya gitu. Kalau dulu kan nomor induk berusaha aja di itunya tuh formatnya. Kalau sekarang berbeda, ditambahin berbasis resiko gitu, seperti itu. Tapi tidak usah terlalu ini Pak, kita sambil jalan nanti berdiskusi dengan Pak Kabid, dengan Pak Beben, dengan Disdik. Kalau perlu saya juga nanti menanyakan ke BKPM gitu, seperti apa yang seperti ini. Kalau secara normatifnya seperti itu Pak, lakukan migrasi ya. Kemudian dari Bu Eli ya, sudah punya izin tahun 2019, hampir sama jawabannya. Kemudian selalu gagal, apa ini Pak? Sudah ditemukan Pak di peta. Oh, jadi tidak nyampe oleh pos ya? Atau gimana? Kok bisa ya Bu ya? Itu biasanya harus update. Iya. Biasanya di reset dulu, di refresh dulu. Atau iya biasanya gitu. Makanya ada JIS itu kan, geographic system tadi kan harusnya ada. Tapi Ibu nggak apa-apa, coba nanti datang aja ke DPTSP ya, nanti ke IT-nya. Saya juga kurang begitu paham. Pak Ben kalau yang gini, masa di Kota Bandung tidak ada alamat ketemu gitu kan, seperti itu. Nanti mungkin dicoba ke sistem di kami di Subagdai, Bu Eli, punten. Kemudian dari Ibu Aisyah sudah mengajukan izin ke DPTSP, sudah upload. Ada masalah dengan NIB ya, karena membuatnya atas nama kepala sekolah gitu ya Bu ya. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang memohon NIB itu adalah kalau itu badan hukum pemiliknya.
Yang membuat NIB adalah pemiliknya. Jadi kalau misalnya itu ketua, ya ketua yayasan. Karena apa? Nanti akan terbawa terus itu, Bu. Karena sudah integrasi dengan Kemenhukam, dengan Dirjen AHU. Jadi kalau misalnya di data aktenya tidak sama dengan yang mengajukan, itu sistem akan menolak gitu, seperti itu. Sehingga NIK-nya, NIK ibu dengan NIK ketua yayasan kan berbeda, Bu. Nah, yang terdaftar di Dirjen AHU itu namanya ketua yayasan, pengurus yayasan gitu. Sehingga kalau ibu yang bikin, NIB-nya pasti ditolak. Itu yang tadi di awal saya sampaikan, karena OSS RBA itu sudah terintegrasi dengan macam-macam kementerian. Pajaknya dengan Kementerian Keuangan, kemudian KTP-nya dengan Kemendagri sudah terintegrasi. Jadi kalau KTP-nya tidak cocok juga akan menolak sistemnya. Kemudian nomor akte pendirian juga kalau ada perubahan juga harus dilaporkan ke Dirjen AHU Kemenhukam. Kalau tidak dilaporkan juga akan menolak juga gitu. Dan yang lain-lain gitu. Misalnya dengan Kementerian Perhubungan, dengan hampir semua kementerian sudah terintegrasi. Jadi artinya harus selaras gitu. Jangan sampai yang dimohonkan dengan yang memiliki itu berbeda gitu. Seperti itu, Bu. Akhirnya ketika kesini-sini maka Ibu tentunya kan harus rubah sekarang NIB-nya. Yang mengajukan NIB-nya jangan kepala sekolah tetapi pemilik yayasan. Karena nanti kalau kepala sekolah akan masuknya ke perseorangan lagi seperti tadi gitu. Mungkin bisa masuk tetapi ada sama perseorangan akhirnya. Padahal ibu kan kepentingannya untuk yayasan. Perseorangan yayasan tentu berbeda gitu kan, tidak perlu ke Dirjen AHU kalau perseorangan. Tetapi nantinya segala urusannya yang yayasan itu akan tertumpuk ke perorangan itu gitu. Jadi kasihan juga nanti ke ibunya, Bu, mohon izin gitu kan. Jadi mudah-mudahan sekarang mohon maaf juga karena ya tentunya harus dirubah gitu akhirnya. Supaya sama, supaya selaras dengan integrasi yang ada di sistem OSS RBA. Mungkin itu Bu Aisyah. Untuk ada kurang puas. Kalau untuk membuat NIB kan tidak usah upload Bu, hanya checklist saja. Oh, link ininya. Nah kalau NIB-nya udah tidak ada kan itu salah satu syarat. Berarti kan harus ada NIB. NIB-nya harus yang diterima oleh sistem gitu maksud saya. Ya jadi NIB-nya harus bikin, balik lagi ke persyaratan yang tadi, balik lagi ke sistem DPPTSP. Tapi kan tidak terlalu sulit, orang syarat yang lainnya sudah ada gitu maksud saya kan. Kan syarat yang 9 tadi kan sudah ibu miliki Bu. Yang bermasalah kan hanya di NIB mungkin ya. Jadi bikin NIB dan upload lagi aja. Gitu kan, karena di DPTSP juga nanti kalau tidak sama dengan NIB ya akan ditolak juga gitu, seperti itu karena persyaratannya memang seperti itu. Di DPTSP tadi kenapa? Jadi saya daftar dulu, tapi daftar diperiksa NIK-nya dulu. Iya, KTP-nya KTP ketua yayasan. Jadi kayaknya tentunya gitu kan. Tadi langsung seperti itu. ke DPTSP. Karena di persyaratan kami di DPTSP tadi semua tuh atas nama ketua yayasan. Harus selaras Pak ya berarti. Iya, harus selaras. Itu Bu Aisyah, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti bisa ditanyakan lagi ya. Bisa nanti hubungi DPPTSP langsung kalau masih dianggap masih perlu penjelasan. Tapi mudah-mudahan sudah jelas yang disampaikan Bapak tadi udah begitu jelas. Bapak dan Ibu, ini kita masih ada waktu kalau sampai jam 11 ada lebih kurang 8 menit. Kalau dianggap masih kurang, ada satu kali lagi pertanyaan. Ini kelihatannya paling ujung nih yang belum kebagian nih. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Pak, saya sudah punya akun DPPTSP tapi lupa password, kemudian nomor HP yang terdaftar juga tidak aktif. Jadi waktu mau daftar baru juga NIK sudah terdaftar, minta password lagi, nomor HP sudah tidak aktif. Nah, itu saja Pak solusinya. Terima kasih. Baik. Ternyata itu
Ya, ini kehormatan nih kelihatannya dari Pokja Bunda PAUD. Iya, nih Ibu, maaf, ini perwakilan dari mewakili nih, ya, mau nggak? Ya, terima kasih Pak Beben atas waktunya. Tadinya udah deh, nggak usah karena memang saya membawa Pokja Bunda PAUD, tapi karena khawatir bunda-bunda semuanya, Yanda di sini juga butuhnya adalah teknis ya dengan berbagai permasalahan. Tapi alhamdulillah dikasih waktu Pak narasumber Pak Nana ya, Pak Nana. Insya Allah mudah-mudahan kita juga, saya bersama tim juga ini dari bidang advokasi dan perlindungan. Insya Allah nanti juga ingin ngobrol gitu ya dengan Bapak dari Pokja Bunda PAUD atas nama Ibu istri Wali Kota ya, Ibu Yuni Mariana Mulyana. Tentunya kami di sini memayungi berbagai PAUD, jenis PAUD ya, pendidikan anak usia dini secara umum, bukan hanya dari Kemenak, bukan hanya dari Dinas Pendidikan, tapi juga masih banyak yang mungkin belum bisa terakses ya di OSS ini. Salah satunya adalah Kemenak. Satu contoh saja yang dari Kemenak adalah RA. RA juga sudah formal ya Pak ya, sudah formal sama dengan PK kalau di Dinas Pendidikan. Tapi apakah ini sudah ada kerjasama atau bagaimana gitu Pak ya, agar mungkin RA juga nanti bisa sebaik ini gitu, sebaik ini nanti untuk perizinannya. Artinya nanti tentu akan terdata di DPMP-TSP sebagai istilahnya lembaga yang punya layanan pendidikan anak usia dini, dan ini juga pasti akan berdampak kepada data-data yang akan bisa diakses ya oleh kami terkait dengan program kami adalah peningkatan APK gitu ya, APK PAUD. Nah, apakah ini juga harus dari Kemenaknya yang mengajukan ke pihak DPMP-TSP? Dan mungkin ada lagi Pak, PAUD-PAUD yang di bawah komunitas gitu ya. Apakah itu bisa juga Pak menjadi bagian yang disosialisasikan oleh DPMP-TSP untuk nantinya mendapatkan izin? Atau seperti apa gitu ya gambaran besarnya? Itu mungkin Bapak hal yang penting yang mencoba kami advokasikan, sehingga nampaknya ini masih dari Dinas Pendidikan gitu ya kerjasamanya. Kita ingin semua nih Pak ya, bagaimana caranya bisa terakses begitu. Itu saja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ambu mewakili suara secara umum ini ya semuanya. Mangga Bapak untuk di Bismillah, atur nuhun Ibu, nuhun. Oke, Ibu anu di Bengker. Saya jawab dulu yang di belakang.